Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, saya Rita Wahyu dalam tayangan khusus Ekumene Bible Course Online Biblical Hebrew Study. Dan untuk tayangan yang perdana ini kita akan masuk bersama-sama pada level A unit 1. Pada unit 1 ini kita akan bersama-sama belajar membaca aksara Ibrani. Program ini adalah program khusus yang diselenggarakan oleh Biblical Hebrew Research Center STT Ekumene Jakarta dan juga bekerja sama dengan Sarapan Pagi Biblika dan Israel Bible Center. Israel Bible Center adalah lembaga studi Alkitab bahasa Ibrani dan juga wawasan Ibrani yang diketuai oleh Profesor Eli Lisorking Eisenberg dan saya adalah salah satu dari pengajar di sana. Nah, ini adalah tips dari Profesor Eli bahwa sebagai pewaris iman dari Abraham, sebagai pengikut Kristus di zaman modern ini, kita juga merupakan para pewaris iman Abraham yang dimana apabila kita mempelajari bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh para nabi pada Perjanjian Lama, itu akan membawa kita pada pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam memahami Alkitab kita. Juga Perjanjian Baru, meskipun ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi para penulisnya adalah orang-orang Yahudi dan mereka berpikir dan mereka memiliki satu filosofi yang berbeda dengan orang-orang Barat maupun orang-orang kita, sehingga kita juga perlu mempelajari banyak sekali wawasan-wawasan kebudayaan Ibrani untuk dapat memahami Alkitab kita lebih dalam. Nah, kita akan memulai tayangan ini dengan membaca sebuah sidur, yaitu doa berkat sebelum membaca Torah, dan sekaligus ini akan menjadi doa perdana bagi kita. Baruch et Adonai Hameforach. Baruch Adonai Hameforach leolam faed. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam asher bachar banu mikol haamin. Venatan lanu et Toratu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amin. Beshem ha'af ve'aben ve'ruach hakodes ha'elohim echad. Amin. Belajar membaca aksara Ibrani. Ini adalah langkah yang pertama untuk mengenali aksara-aksara bahasa Ibrani. Ada banyak keuntungan bagi kita orang Indonesia untuk mempelajari aksara Ibrani dan bahasa Ibrani, karena sebagai orang Indonesia kita sudah menyerap banyak sekali kata-kata dalam bahasa Arab masuk ke dalam khasanah kosakata bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Arab dan bahasa Ibrani adalah sister language, bahasa yang serumpun, sama-sama bahasa Semit, ya. Dan juga dalam mengenali aksara-aksaranya itu persis dengan aksara-aksara bahasa Indonesia. Misalnya kalau A, B, C, A, B, C. Nah, kalau bahasa Inggris C bisa dibaca C, bisa dibaca K. Nah, tetapi kalau dalam bahasa Ibrani, kalau K ya K, kalau S ya S, dan seperti bagaimana kita melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Indonesia. Dan kita akan bersama-sama memulai mengenal aksara Ibrani.
ya. Aksara Ibrani ada 22 saja, sehingga mudah bagi kita untuk memasukkan aksara-aksara itu dalam memori kita dan kita akan dengan cepat mengenalinya, ya. Dan jangan lupa bahwa ketika Anda itu membaca aksara bahasa Ibrani, itu penting sekali untuk mengingat satu metode bahwa kita sudah sering membaca dari kiri ke kanan. Nah, apabila membaca aksara Ibrani itu harus dari kanan ke kiri, ya. Dan jangan lupa bahwa dalam bahasa Ibrani itu aksara Ibrani tidak hanya berupa aksara, tetapi dia juga memiliki nilai-nilai numerik. Nah, nilai numerik misalnya, ya, alef. Alef adalah huruf yang pertama, ya. Dia memiliki nilai numerik 1. Nah, aksara yang saya tunjuk di sini, aksara Hebrew klasik, adalah aksara yang kita pelajari pada pelajaran ini. Dan kita juga tahu, kita harus tahu juga bahwa ada bermacam-macam aksara Hebrew Paleo. Ya, ini adalah salah satu dari aksara Hebrew Paleo yang dimana sebelum adanya aksara Hebrew klasik seperti ini, ya, alef dirupakan dengan gambar seperti kepala sapi, ya. Dan ini semua adalah aksara-aksara Hebrew Paleo, yaitu aksara-aksara Ibrani yang kuno. Nah, setelah pembuangan di Babel, ya, setelah 586 sebelum Masehi, kemudian orang-orang Israel mengenal huruf-huruf Ibrani klasik yang berupa seperti ini, ya, yang seperti kotak-kotak ini yang akan menjadi bahan dari apa yang kita pelajari pada Ekumene Babel Course ini. Nah, aksara alef nilainya 1, aksara bet nilainya 2, aksara gimel nilainya 3, aksara dalet nilainya 4, aksara he nilainya 5, aksara faf, ya, nilainya 6, aksara zain nilainya 7 dan seterusnya. Nah, nanti kita juga akan melihat ada angka puluhan, misalnya dimulai dari yod nilainya 10, ya. Angka aksara kaf nilainya 20. Aksara lamet nilainya 30 dan seterusnya. Jadi di sini nilai-nilai numerik dalam aksara bahasa Ibrani ini masuk di dalam satu ilmu yang khusus, yaitu ilmu gematria. Ilmu yang mempelajari numerik dari aksara-aksara Ibrani, ya. Jadi setiap aksara dalam bahasa Ibrani memiliki namanya masing-masing, ya. Alef, bet, gimel, dalet, he, faf, zain, chet, tet. Nah, kemudian yod, ya, kaf, kaf sofit. Nah, ada ini adalah aksara khusus untuk akhiran dalam kata. Kita nanti akan pelajari, ya. Kemudian ada lamet, ada mem sofit, ada nun sofit. Ya, Anda lihat yang sofit seperti ini biasanya dituliskan dalam akhiran kata. Kemudian ada huruf semek, ya. Ada ayin, ada fe atau pe, kemudian ada sade sofit, kof, resh, sin, dan terakhir adalah taf. Nah, biasanya kalau kita menyebut ada dari A sampai Z, nah orang Ibrani menyebutnya alef sampai taf. Nah, ada penulisan-penulisan khusus, ya, misalnya di sini bet, ya, bet dengan dages. Nah, bet tanpa dages itu dibaca v seperti itu. Dan nanti kita detailnya akan kita pelajari lebih lanjut. Mengapa ada aksara yang ada titik di tengah? Mengapa ada aksara yang tidak ada titik di tengah?
Nah, kita masih mengenali huruf-huruf dan nanti Anda juga misalnya bertanya, Anda menemukan huruf-huruf yang berbeda. Ya, memang dalam bahasa Ibrani aksara-aksaranya ada bermacam-macam dan ini adalah aksara kursif, ya, aksara tulisan tangan yang biasanya diajarkan pada sekolah-sekolah elementer di Israel, dan pada pembahasan kita dalam level A ini kita tidak mempelajari aksara-aksara kursif seperti ini, seperti yang kedua. Kita hanya akan mempelajari yang di atas saja, yaitu aksara Hebrew klasik, ya. Jadi Anda ingat bahwa ada banyak macam-macam tulisan dalam bahasa Ibrani, ada paleo, ada yang klasik seperti ini, ada juga Hebrew yang kursif seperti ini. Dan ini adalah cara bagaimana menulis aksara kursif yang Hebrew, tetapi ini tidak diajarkan dalam program ini, dan ini hanya untuk Anda ketahui saja bahwa ada bermacam-macam aksara Hebrew. Nah, yang kita pelajari adalah Hebrew yang klasik seperti ini. Alef, Bet, Gimel, Dalet, dan seterusnya, ya. Dan mungkin Anda menemukan tulisan-tulisan semacam ini di internet, dan memang itulah, ya, ada bermacam-macam pula aksara Paleo Hebrew, yang dimana tulisan seperti ini biasanya Anda temukan dalam gulungan-gulungan laut mati, ya. Dan ini adalah bagaimana membandingkan antara aksara Hebrew klasik dengan aksara-aksara Hebrew Paleo, ya. Mazmur 34 ayat 9. Ta'amu ur'u kitov Adonai asrei hagefer yeheshehbo. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengecap dan menelan keindahan Alkitab bahasa Ibrani, yang dimana nanti yang akan kita pelajari secara step by step, ya, untuk Anda dapat memahami Alkitab kita lebih dalam, ya. Baik, kita akan memulai bahwa aksara-aksara Hebrew klasik yang kita kenal adalah aksara-aksara Hebrew klasik yang diturunkan pada salinan-salinan Alkitab bahasa asli yang disalin oleh para master dari kalangan Masorah. Mereka disebut dengan Baalei Hamasorah. Nah, kita mengenal dua orang, ya, yang terpenting pada salinan-salinan dari naskah Masorah ini. Mereka adalah Shelomo ben Buya. Nah, kemudian kita juga mengenal nama yang sangat penting bagi naskah-naskah Masorah, yaitu Aaron ben Moshe ben Aser. Nah, inilah sosok yang memberikan titik-titik nikut pada aksara Masorah yang kita warisi, ya, dan menjadi pusaka bagi kita untuk dapat memahami aksara-aksara Ibrani Alkitabiah sekarang ini. Nah, tulisan mereka atau salinan mereka dalam bahasa asli itu dapat kita buktikan bahwa keberadaannya itu masih ada, ya. Dan ini Anda dapat membukanya di internet, ya, di Aleppo Codex, ya. Anda dapat membuka salinan-salinan aksara suci kita melalui naskah Aleppo Codex, yaitu naskah yang ditemukan di wilayah Aleppo di Syria. Dan yang kedua adalah aksara yang disalin oleh para Baalei Hamasorah yang disebut dengan Leningrad Codex. Nah, Leningrad Codex ini itu disimpan di Museum Nasional di Rusia, sedangkan yang Aleppo Codex itu disimpan di Museum Israel di Yerusalem. Nah, kita akan mempelajari konsonan Ibrani yang pertama, yaitu aksara Alef. Nah, aksara Alef ini bernilai 1.
Nah, aksara alef ini unik ya. Dia adalah konsonan, tetapi konsonan yang memiliki sifat silent. Nah, silentnya ini nanti bagaimana untuk membunyikan alef ini? Alef ini nanti tergantung pada titik nikut atau penanda bunyi yang dibubuhkan oleh para master dari Masorah atau Ba'alei Hamasorah atau Aron Ben-Asher, ya, Rabbi Aron Ben-Asher. Nah, kita akan mencoba bagaimana menyalin aksara yang pertama ini, aksara alef ya. Nah, mudah sekali, ada 3 step saja ya. Step pertama, Anda tarik garis miring di sini, kemudian garis lurus seperti ini, kemudian garis lurus seperti ini. Mudah sekali dan aksara Hebrew klasik ini sangat sederhana dan sehingga mudah sekali pengenalannya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa aksara konsonan alef ini bernilai 1. Nah, aksara alef berhubungan dengan kata elef. Alef itu artinya 1, elef itu artinya 1000. Jadi dalam pemahaman bahasa Ibrani antara 1 dan 1000, alef dan elef itu memiliki hubungan yang erat. Nah, alef ini adalah satu lambang yang ditujukan kepada Elohim, karena kata Elohim itu dimulai dari aksara alef. Ya. Dan alef ini dalam pandangan sastra Ibrani memiliki filosofi. Nah, filosofi yang pertama bahwa alef adalah huruf pertama dalam alfabet Ibrani. Ya. Aksara alef juga merupakan lambang dari Elohim. Nah, mengapa alef ini bernilai 1 dan ditaruh di awalan? Karena pada kitab suci kita di Kejadian 1 ayat 1 ya, subjek pertama dari Kejadian 1 ayat 1 adalah Elohim. Ya, kita buktikan ya dalam Kejadian 1 ayat 1. Ini akan saya baca dalam bahasa Ibrani. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya. Pada mulanya Allah Elohim menciptakan langit dan bumi. Anda lihat di sini Elohim. Ya. Kata Elohim adalah subjek pertama pada Kejadian 1 ayat 1. Nah, pada kata Elohim, ya, aksara pertama adalah alef. Sehingga alef adalah lambang dari Allah kita, Elohim. Ya. Nah, alef berhubungan dengan elef. Nah, alef yang angkanya 1, ya, nilainya 1 berhubungan dengan elef. Anda pakai persamaan bunyi. Alef, elef. Alef, elef. Ada hubungannya. Nah, hubungan itu dapat kita temukan dalam Alkitab kita juga dalam Mazmur 90 ayat 4. Ya. Sebab di matamu 1000 elef. Ya. 1000 tahun. Sama seperti sehari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Nah, alef, elef, ya. Ki elef shanim be'enecha keyom etmol. Ya. Ki ya'avor ve'ashmurah valaila. Nah, jadi ada hubungan antara alef dan elef. Nah, ini masuk juga dalam pemahaman dari para rasul dalam Perjanjian Baru, ya. Walaupun Rasul Petrus menulis naskahnya dalam Perjanjian Baru itu dalam bahasa Yunani, tetapi wawasan dari Rasul Petrus ini, ya, yang bernama asli Simeon, itu tentu saja dia dapat menarik satu korelasi, ya, paralelisme antara alef dan elef, sehingga dia menuliskan satu pesan yang sama seperti yang ditulis dalam Mazmur 90 ayat 4 itu dengan apa yang ditulisnya dalam 2 Petrus
3 ayat 8 ya, bahwa di hadapan Tuhan apa yang menurut kita itu 1000 tahun itu sama dengan sehari di mata Tuhan. Nah, apa makna ya secara filosofi aksara alef ini ya? Dalam makna filosofi orang-orang Ibrani bahwa 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Allah. Jadi seluruh alam semesta ini, segala macam yang ada, bintang-bintang yang ada di langit, kekuatan yang ada di langit, berasal dari satu kekuatan saja, ya, yaitu Allah kita, yaitu Elohim. Ya, 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Allah. Dalam bahasa Ibrani atau dalam wawasan Ibrani, kata 1000 menggambarkan sesuatu yang tidak terhitung. Kata 1000 menggambarkan sesuatu yang tidak terjangkau. Nah, di sini ada bandingan antara 1 dan 1000. Dan ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang tidak terhitung ini berasal dari satu kekuatan Allah saja, ya. Jadi ini adalah pesan secara filosofis dari bahasa Ibrani antara alef ya yang nilainya 1 dengan 1000 yang nilainya yaitu dengan 1000 yaitu elef ya. Nah, kita akan mempelajari aksara yang kedua yaitu aksara bet ya, konsonan Ibrani bet. Nah, Anda lihat di sini ada 2 macam penulisan. Yang satu tanpa titik di tengah yaitu dagesh ya, bahasa Ibrani-nya. Yang satu dengan titik di tengah ya, ini. Nah, cara untuk melafalkan kedua aksara ini berbeda. Nah, apabila tidak ada titik di tengah ya, kita mengucapkannya dengan fet ya. Memang ini adalah aksara bet, tetapi yang dengan titik dagesh di tengah itu kita membacanya dengan b ya, bet. Nah, yang tidak ada titik dagesh dibaca f. Nah, kita akan seperti alef tadi ya, bagaimana mencoba untuk menulis aksara bet. Nah, kalau Anda di rumah ada kertas dan bolpen atau pensil ya, cobalah untuk mengcopy bagaimana cara menulis aksara bet ini seperti tayangan ini ya. Jadi ada 2 langkah saja ya. Garis lurus ke kanan. Kemudian Anda tarik seperti ini dan itu sudah menjadi bet. Nah, Anda lihat di sini bahwa aksara dalam bahasa Ibrani sangat sederhana sehingga mudah untuk mengenalinya atau menghafalnya. Karena apalagi aksara dalam bahasa Ibrani hanya 22 saja ya. Konsonan Ibrani gimel. Nah, gimel itu dibunyikan seperti G, gajah ya. G, gajah. Gampang sekali seperti ini juga. Nah, saya ingin Anda juga mencoba menuliskan aksara gimel ya pada kertas yang Anda punyai ya. Gimel sama hanya 2 langkah saja ya. 1 kemudian 2 di sini. Nah, kita lanjut pada aksara dalet ya. Aksara dalet seperti kita membunyikan kata daerah, dalet, daerah ya. Ini juga aksara sederhana saja ya. 2 langkah seperti ini. Nah, cobalah Anda mengcopy dengan kertas yang Anda punyai di rumah ya. Dan aksara selanjutnya yaitu konsonan Ibrani he ya. He seperti Anda mengucapkan kata hati ya. Nah, he ini nanti banyak sekali digunakan dalam kata-kata dalam bahasa Ibrani dan he ini biasanya ya dia itu digunakan sebagai definite artikel. Apa itu definite artikel? Seperti kalau kita menyebut
sun ditambahi the sun. Nah, itu namanya definite article. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti anak ya, ditambahi sang anak. Nah, itu definite article. Definite yang itu, yang tertentu, bukan sembarang anak, tetapi anak yang itu. Ya, the son, sang anak atau anak itu juga bisa. Nah, ya. Jadi ini juga mudah sekali ya. Sederhana sekali, hanya 2 langkah saja seperti ini ya. 1, 2. Ya. Nah, Anda tidak harus menulis sebagus ini, yang penting Anda bisa mengidentifikasi aksara-aksara dalam bahasa Ibrani itu. Nah dari beberapa aksara yang sudah kita pahami ya, kita mencoba ya bagaimana untuk melafalkan 2 aksara ini atau 3 aksara ini. Nah, Anda lihat di sini ada bed dengan titik dages di tengah ya, sehingga dibaca b ya. Nah, Anda belum belajar tentang nikut ya. Ini adalah vokalisi a ya, sehingga untuk alef ini ya, kita tadi sudah ketahui bersama bahwa alef adalah konsonan silent. Tetap ditulis tetapi tidak dibaca. Nah, kenapa tetap ditulis ya? Karena alef ini adalah bagian dari sores. Apa itu sores? Sores adalah akar kata. Sehingga alef ini tetap harus ditulis ya. Bagi orang Ibrani apabila ini B dengan kamats di sini memang mereka bisa membacanya dengan ba, tetapi mereka tidak tahu artinya. Tetapi apabila ya bet ini diberi dengan kamats dan diberi kemudian alef di situ, mereka akan langsung memahami artinya. Ba artinya dia telah datang. Nah, jadi alef di sini walaupun dia adalah aksara silent, dia harus tetap ditulis karena dia menjadi bagian integral dari kata itu. Nah, ini ba ya, dia adalah satu kata kerja yang khusus untuk laki-laki. Nah, bagaimana kata ini ditujukan kepada dia perempuan ya. Nah, ini harus diberi akhiran he. Jadi dibaca ba'ah. Nah, ini alefnya ya, diberi bubuhan vokalisi yaitu kamats yang dibaca a. Nah, di sini jadi kita bisa membaca ba'ah. Ya. Jadi aksara alef bagaimana cara mengucapkannya tergantung nanti nikut yang dibubuhkan kepadanya ya. Nah, kita akan juga belajar aksara selanjutnya yaitu aksara faf. Nah, aksara faf ini adalah aksara yang sederhana sekali karena cara menulisnya hanya 1 langkah dari atas ke bawah. Ya. 1 saja. Atau ini ada beloknya sedikit. Seandainya Anda menulisnya dengan lurus atas ke bawah, pendek saja, Anda tahu bahwa ini adalah faf. Jadi bahasa Ibrani, aksara Ibrani itu sangat sederhana ya. Kita akan belajar pada aksara selanjutnya yaitu konsonan yang lain, yaitu konsonan zain. Nah, zain di sini. Anda lihat. Nah, aksara zain seperti Anda mengucapkan zebra. Nah, dia seperti angka 7 ya. Dan ini adalah bagaimana cara untuk menulis aksara zain ya. Dia tarik agak miring sedikit ke kanan, kemudian tarik dari atas ke bawah seperti ini. Jadi inilah aksara zain yang diucapkan dengan seperti Anda mengucapkan zebra. Zebra atau zero ya, zain. Nah, kita akan memulai juga pada aksara selanjutnya yaitu konsonan khet. Nah, Anda lihat hati-hati bahwa konsonan khet ini ya itu mirip sekali dengan aksara he, aksara kelima tadi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, hanya saja
pada aksara khat ini ya, itu nyambung ya. Kalau tadi ada he itu ada lubangnya dan ini nyambung saja. Nah, aksara khat itu adalah aksara guttural, yaitu aksara yang diucapkan di tenggorokan ya. Nah, bagaimana cara mengucapkan aksara khat ini ya? Seperti Anda mengucapkan kata Bach ya. Johann Sebastian Bach, dia adalah musisi klasik ya. Johann Sebastian Bach. Nah, Bach ini, nah itulah bagaimana cara kita mengucapkan aksara khat. Nah, aksara khat mirip dengan aksara he, ya, yang dimana aksara he ini, ya, itu 2 langkah saja, ya, yaitu dari atas, ya, kemudian tarik ke bawah dan kemudian menyambung yang kedua ini he. Jadi seperti meja ya, mirip sekali dengan meja. Nah, selanjutnya kita akan menyambung dengan aksara tet. Nah, aksara tet ini seperti aksara t ya, seperti kita membunyikan kata tabut ya, ditransliterasikan dengan t juga. Nah, di samping kita mengingat aksara-aksara, kita juga nanti akan mencoba untuk transliterasi. Nah, transliterasi ini biasanya hanya untuk membantu orang-orang yang belum dapat mengenali aksara-aksara Ibrani atau belum dapat membaca aksara Ibrani. Nah, saya harapkan bagi kita yang sudah belajar dan mengenal aksara-aksara Ibrani, Anda tidak memerlukan lagi transliterasi ini ya. Tet, transliterasinya T ya. Nah, bagaimana cara menulis huruf tet ini? Nah, huruf tet ya, itu agak seperti lingkaran ya, atau seperti keranjang ya, yang di atasnya terbuka sedikit seperti ini ya. Jadi cara menulisnya itu 1 kali langkah saja ya, seperti ini ya. Mudah sekali. Nah, kita akan lanjut pada satu aksara yang sangat sederhana dan aksara yang paling kecil di antara aksara Ibrani, yaitu aksara yod. Nah, aksara konsonan Ibrani yod ini ya biasanya ditransliterasikan dengan y. Nah, aksara yod ini ya gampang sekali seperti koma ya, sehingga nanti kalau Anda menyalin koma ini itu akan mudah sekali ya, cuman 1 langkah saja ya, seperti koma konsonan Ibrani yod ya. Baik, kita akan teruskan pada aksara Ibrani kaf ya. Kaf ini ya, seperti Anda C ya, C tapi terbalik seperti ini. C tapi terbalik. Nah, pada kaf ini seperti B tadi ada titik dages di sini. Ada titik dages, Anda lihat ya. Nah, titik dages ini mengubah cara pengucapannya. Nah, apabila tanpa titik dages dibacanya seperti khat tadi ya. Gitu ya. Jadi seperti di tenggorokan, seperti Anda mengucapkan kata khas, khas gitu ya. Nah, tetapi apabila kaf ini memiliki dages di tengahnya, ya, maka kaf dengan dages ini seperti Anda melafalkan kamar, ya, k, ya, tanpa he, ya. Jadi kamar, ya, yang ini khas, yang ini kamar. Jadi ada perbedaan untuk mengucapkannya. Nah, bagaimana menulis atau mengcopy aksara kaf ini? Ya, mudah saja seperti huruf C, kemudian dibalik seperti ini ya, dan menulisnya 1 kali langkah saja, ya, seperti ini. Dan ada kaf dengan dages.
yang dibaca seperti kamar, kaf yang tanpa dagesh dibaca seperti khas. Ya. Nah, kaf ini itu memiliki aksara sofit. Apa itu aksara sofit? Nah, aksara sofit adalah aksara akhiran. Seperti ini, ya. Kaf. Nah, berubah bentuknya. Nah, aksara sofit semacam ini hanya boleh ya dibubuhkan pada akhir dari suatu kata. Ya, kaf. Bagaimana cara menulis kaf ini? Nah, kaf seperti yang Anda sudah pelajari tadi, ya, ada aksara dagesh, aksara dalet, maaf. Aksara dalet yang dimana dalet itu hanya pendek saja kakinya, sedangkan kaf sofit ya seperti dalet tapi kakinya panjang. Ya. Jadi mudah saja ya. Selanjutnya kita akan belajar aksara lamet. Nah, aksara lamet ini biasanya ditransliterasikan dengan L ya, lamet. Nah, seperti Anda mengucapkan kata lada ya. Nah, lamet ini juga sangat sederhana, satu kali goresan saja ya. Seperti ini, lamet. Nah, kita akan belajar selanjutnya aksara mem. Nah, mem ini memiliki mem akhiran yaitu mem sofit. Nah, aksara mem biasanya ditransliterasikan dengan M ya. Seperti Anda mengucapkan kata makan, M ya. Ada mem awalan atau mem di tengah, itu menggunakan mem seperti ini, dan mem akhiran ya, mem yang tutup seperti ini ya. Jadi tidak ada terbuka ya. Nah, Anda lihat di sini ada dua macam mem dan ini harus dihafalkan. Nah, bagaimana cara menuliskan huruf mem ya? Ada dua langkah seperti ini ya. Jadi Anda membuat ini seperti segitiga nggak apa-apa ya. Dan di sini seperti ada topi di atasnya ya, 2 kali langkah. Nah, sama juga untuk yang mem sofit ya, 2 kali langkah ya, tertutup seperti ini. Mem sofit. Nah, ya. Nah, kemudian ada aksara nun ya. Nun itu juga memiliki aksara sofit. Nah, bagaimana mengucapkan aksara nun? Nah, seperti Anda mengucapkan kata nasi, ya, N, nasi. Nah, ini adalah nun awalan atau nun di tengah, ya. Apabila nunnya ada di akhiran kata, harus seperti vav dengan kaki yang panjang. Nah, 1 kali langkah saja menulis aksara nun, ya. 1 kali goresan saja, ya. Anda coba menuliskan itu di kertas dan di pensil ya, melalui pensil yang Anda punya, nun seperti ini. Nah, kemudian ada seperti vav tapi kakinya panjang. Itu adalah nun sofit atau nun akhiran. Kemudian kita akan mempelajari aksara samek atau semek ya, samek, semek sama ya. Ini seperti Anda mengucapkan kata sama ya. Transliterasinya adalah S. Sama S ya. Nah, S ini kadang-kadang dituliskan sederhana saja seperti lingkaran ya. Atau dibuat seperti ada sudutnya di sini. Tidak apa-apa. Semuanya bisa diucapkan atau dikonsider sebagai aksara samek ya. Nah, kemudian aksara ayin. Aksara ayin ini seperti alef yang dimana ayin itu ya, ayin ini adalah aksara yang silent ya, yang dimana dia bisa dibunyikan apabila ada titik nikut yang dibubuhkan kepadanya ya. Nah, seperti huruf Y dalam aksara Latin ya. Mudah saja juga ya, seperti yang sudah kita pelajari aksara-aksara sebelumnya, semua aksara dalam bahasa Ibrani sangat sederhana dan sehingga akan mudah sekali bagi kita untuk menghafalkannya. 2 langkah
ya, seperti Anda menulis huruf Y, ya, seperti ini, ya. Nanti Anda coba mencobanya di rumah, ya. Tulisan aksara ain ini, ya, silent. Nah, ada aksara Ibrani f atau p, ya, tergantung nanti titik dages yang dibubuhkan padanya atau tidak. Nah, f tanpa dages dibaca f. F dengan dages dibaca p, ya, seperti p, ya. Nah, dia juga memiliki, ya, aksara sofit yang dimana sofit ini dibubuhkan sebagai akhiran dari suatu kata. Nah, bagaimana cara menulis aksara f ini? Ya, 2 langkah, ya, mudah saja, ya. Yang f sofit memiliki kaki yang panjang ke bawah. Ya. F ada 2 macam penulisan, f tanpa dages dan f dengan dages. Ya. Aksara selanjutnya adalah aksara sade. Nah, sade ini biasanya ditransliterasikan dengan ts. Ya. Nah, biasanya Anda menyebutkan kata pizza. Nah, itu seperti ada sade, ya, atau kata nuts dalam bahasa Inggris, ya, ts. Ya, transliterasinya adalah ts. Ada 2 macam penulisan, ya, sade dan sade sofit. Bagaimana menuliskan sade dan sade sofit ini? Seperti ini, ya, 2 langkah saja. Dan seperti yang lain-lainnya, ya, aksaranya sangat sederhana. Dan kemudian kita mengenal, ya, konsonan Ibrani kof. Nah, kof, ya, itu biasanya ditransliterasikan dengan k atau q, ya. Seperti Anda menyebut kata quality. Ya. Nah, kof ini biasanya ditransliterasikan dengan k, ya, tetapi saya menyarankan q atau kof ini ditransliterasikan dengan q. Kenapa? Untuk membedakan dia dengan aksara kaf, ya, supaya berbeda, ya. Kaf dengan dages. Nah, seperti k-nya itu supaya tidak sama, ya, sehingga yang kof dengan transliterasi q. Tetapi apabila Anda mentransliterasikannya dengan K tidak apa-apa, karena memang tidak ada satu acuan yang baku bagaimana aksara Ibrani ini ditransliterasikan dengan aksara Latinnya bagaimana, ya, tidak ada satu acuan yang baku, ya. Tetapi apabila Anda masuk kelas ini, ya, Anda akan banyak melihat yang dimana aksara kof itu ditransliterasikan dengan q untuk membedakannya dia dengan kaf. Ya. Nah, sama sederhana juga, ya, 2 langkah goresan dari pena saja, kof seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kita akan belajar aksara Ibrani resh. Nah, resh biasanya ditransliterasikan dengan aksara R, resh, seperti ini, ya. Menulisnya gampang, ya, 1 kali goresan saja. Nah, dia agak mirip dengan dages, hanya saja apabila dages itu memiliki sudut, ya, apabila resh ini, ya, seperti agak melengkung sedikit, ya. Jadi ada perbedaan, dages itu bisa ada ekornya sedikit atau memiliki sudut, ya. Yang resh ini dia seperti melengkung tanpa ada ekor. Nah, jadi nanti Anda harus hati-hati antara aksara dalet, ya, resh, kemudian kaf sofit. Nah, itu agak-agak mirip, ya. Dan kemudian kita akan belajar aksara yang menarik, yaitu aksara shin. Nah, aksara shin ini, ya, itu penulisannya ada 2 macam. Ada titik di kiri dan ada titik di kanan. Nah,
Yang di kiri bacanya sin, ya. Yang di kanan bacanya shin, ya. Seperti sin dosa. Nah, bagaimana untuk membedakan sin dengan shin? Ya. Sin never right. Nah, jadi kalau sinnya ada di kiri, berarti dia sin tanpa y, she tanpa she. Jadi sin. Nah, kalau titiknya ada di kanan, ya shin. Ya, ingat ada jembatan keledainya yaitu sin, never right. Ya, berarti kalau ada titik di kiri berarti dia sin, seperti sin bahasa Inggris dosa. Nah, transliterasi dari aksara shin ini ya, dia bisa S saja jika dia titiknya di kiri, dia bisa dengan S dan Y atau S dan ya dan H ya. Jadi sh di sini ya. Nah, bagaimana cara menyalin aksara shin ini? Ya, seperti garpu ya, seperti di sini ya. 2 langkah saja, mudah ya. Jadi Anda menggores seperti ini dan kemudian di sini langkah keduanya. Nah, konsonan Ibrani yang terakhir yaitu taf. Ya, taf ini adalah konsonan ke-22 yang terakhir. Dia biasanya ya ditransliterasikan dengan T, taf. Ya, tetapi dalam dialek Askenazi kadang taf ini transliterasinya atau ucapannya seperti S ya. Nah, misalnya kata bereshit ya oleh orang-orang Yahudi Askenazi dibaca dengan bereshish ya, bereshit menjadi bereshish. Nah, seperti itu. Nah, aksara taf ini juga sederhana, hanya 2 langkah saja seperti ini ya. Jadi kita sudah secara lengkap mempelajari 22 aksara-aksara Ibrani dan kita juga sudah mengenal bagaimana aksara Ibrani itu memiliki nilai-nilai ya. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai gematria yang dimana aksara alef bernilai 1 ya, aksara bet bernilai 2, aksara gimel bernilai 3 dan seterusnya. Anda bisa menghafalkannya nanti. Nah, Anda juga sudah melihat ada beberapa macam aksara dalam bahasa Ibrani, tetapi yang kita pelajari adalah aksara Ibrani yang klasik seperti ini. Ya, memang ada banyak bermacam-macam aksara Paleo-Hebrew ya, tetapi yang Paleo-Hebrew tidak kita pelajari ya. Nanti apabila Anda ingin studi lanjutan kita bisa belajar aksara Paleo-Hebrew. Nah, untuk nanti pada unit-unit selanjutnya kita akan belajar mengenal nikut. Apa itu nikut? Nikut adalah penanda vokal ya, supaya orang-orang di generasi setelah Ba'ale Hamasora itu tidak salah membaca aksara-aksara suci. Nah, maka oleh orang-orang Masoret ya, mereka memiliki beban supaya kita ya orang-orang di generasi selanjutnya jangan membaca naskah kitab suci secara salah, sehingga kemudian bagaimana cara pelafalan nikut bahasa Ibrani itu supaya kita tidak salah membacanya, kemudian mereka mensistemkan vokalisi dari aksara Ibrani itu yang dikenal dengan nikut, ya, titik-titik nikut. Ya. Nah, seperti ini misalnya ya, ada alef, kemudian ada kamats, ya, ada patah. Ya. Kamats patah itu adalah untuk menyebut vokal a, ya. Sama kamats patah untuk menyebut vokal a. Nah, sama-sama a. Kenapa harus diberikan satu tanda yang berbeda? Ya, jadi nanti Anda akan mengenali bahwa ternyata nikut ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda vokal, karena sebagai penanda vokal antara kamas dan patah sama, ya, sama a. Ya. Tetapi kenapa dibedakan? Nanti pada studi lanjutan Anda akan mengerti bahwa ternyata titik nikut itu juga
berfungsi sebagai penanda grammar. Jadi tidak melulu sebagai penanda vokal. Lebih lanjut dari itu sebagai penanda grammar. Nah, kemudian ada e dan e, segol dan sere. Dua-duanya sama. Ya. Dua-duanya sama, diucapkan mirip-mirip saja, tapi kenapa dibedakan? Ya. Itu nanti memang Anda bisa mengatakan ini e pendek atau ini e panjang, tapi kalau udah diucapkan untuk membaca satu kata, bisa saja itu Anda nggak tahu bedanya antara sere dan segol, tetapi dalam pemahaman naskah ya, nanti antara sere dan segol ini untuk membedakan grammar ya. Nah, ada juga satu nikut yang khusus yaitu seva. Nah, seva ini adalah silent ya. Bisa diucapkan pendek, bisa diucapkan secara silent sebagai penanda huruf mati. Nah, ini nanti kita akan pelajari step by step. Nah, kemudian ada khirik. Khirik Malay sama-sama diucapkan i. Ada o ya, kholem dan kholem Malay atau kholem faf. Nah, ini ya ada yod, ada faf. Ini adalah pembubuhan yang namanya matres leksionis. Apa itu matres leksionis? Nah, matres leksionis kita akan mempelajarinya bersama pada studi di unit-unit lanjutan ya. Kemudian ada kubuts dengan tiga titik miring ya, atau dengan faf di sini. Nah, faf di sini adalah matres leksionis ya. Apa itu matres leksionis ya? Nanti kita akan belajar pada unit selanjutnya. Nah, dari aksara-aksara yang sudah kita pelajari bersama ya. Anda coba lihat di sini ada satu ayat ya, dan kita akan step by step untuk membacanya. Ini adalah diambil dari Ulangan 6 ayat 4 yang merupakan kalimat syahadat bagi orang Israel dan menjadi kalimat syahadat bagi kita karena kita menyembah Allah yang Esa ya. Kita membaca step by step ya. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ya. Perhatikan, saya ulangi. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ya. Coba kita membaca dengan cepat. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Ya. Pada akhir dari setiap sesi, saya akan membagikan vocabulary atau kosakata dalam bahasa Ibrani, dan ini perlu Anda pahami dan perlu Anda hafalkan ya, supaya nanti Anda memiliki bank kosakata yang penuh, dan itu sangat membantu bagi nanti kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Nah, setelah Anda bisa membaca dan kemudian Anda memiliki vocabulary yang banyak ya, nanti Anda bayangkan Anda bisa membaca naskah bahasa asli dengan tanpa membaca terjemahannya karena Anda sudah dapat mengartikannya sendiri. Dan percayalah, apabila Anda sudah dapat membaca dan memahami maknanya dan kemudian memahami grammarnya, Anda akan mendapatkan satu pemahaman naskah atau pemahaman ayat yang jauh lebih dalam ya, yang memiliki arti yang lebih luas dan lebih dalam ya, dengan pemahaman grammar Ibrani. Nah, kita akan mengarah ke situ step by step ya. Jangan kendor untuk belajar, tidak ada batasan umur untuk belajar ya, sampai kapanpun kita baik untuk belajar. Shalom.